100 juta plus pound sterling yang dibayarkan Arsenal kepada West Ham berbuah Edson Alvarez, James Ward-Prowse, dan Harry Maguire. Bagaimana pendapat Anda sebagai hooligan West Ham cabang Fatmawati, Bung Rin? Welcome to Box Football Show. Dan jawaban dari Bung Rin tanpa kata-kata cukup menjelaskan situasi Anda ya. Itu jawaban ya? Ya. Sementara saya sedang berusaha berpikir positif. Oh, iya. Kan butuh kapten jadi dikasih kapten baru. Kaptennya dua kan? Kaptennya dua yang datang dua nih. Iya. Tapi sebelum kita bahas soal West Ham nih ya, kita bahas dulu yang kita suarakan secara rutin, Dex. Tentang Kanjuruhan. Karena juga kita kan menyuarakan bahwa nih liga udah mulai, U17 nanti akan ada. Jadi kita terus menerus suarakan yang kita bisa lakukan. Kalau kita kan di sosial media, di podcast, dan kita ngajak teman-teman supporter juga untuk menyuarakan di stadion. Ya, itu yang dilakukan oleh fans PSIS, Snacks ya? Snacks, respect banget buat Snacks karena di pertandingan lawan Arema mereka melakukan spanduk gitu ya? Ada spanduk where the justice for 135 plus dan juga 135 bukan angka, 135 itu korban jiwa. Aremania kalian tidak sendiri. Dan yel-yel juga mereka suarakan di stadion. Respect. Di Jatidiri lawan Arema. Respect Jatidiri yang luar biasa dalam mendukung rekan supporter juga. Karena kalau stadionnya mah jadi semak belukar ya sana. Semak belukar. 10 bulan setelah tragedi jadi semak belukar. Kayak gini. Iya, terakhir saya lihat stadion yang agak kayak gini sempat mato angin ya sebelum akhirnya dirubuhkan gitu. Iya, buat pas pandemi itu kan jadi. Itu angin yang lain. Dibilang iya. Tapi ini angin yang disalahkan, bukan mata angin ya. Nih, tapi karena ada Bung Rin di sini. Menjarain angin gimana? Iya juga ya. Gimana? Susah sih. Iya, tapi karena ada Bung Rin di sini nih. Kemarin ada angin segar setelah sekian lama tidak ada stand up fest setelah 8 tahun. Akhirnya hadir lagi dan Bung Rin stand up lagi. Yes. Bagaimana kesan Anda nih dari crowd yang Anda dapatkan dan festivalnya secara umum? Saya rasa lebih sukses daripada bursa transfer Liverpool ya. bagus. Kayaknya terbagus ya. Bagus ya. Tapi ini lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Gimana tapi? Jadi saya sangat bahagia. Lebih bagus. Happy. Saya sangat bahagia. Pokoknya apa kesan-kesannya kemarin? Kangen sama teman-teman. Terus habis itu ya rindu suasana seperti itulah. Seperti lebaran rasanya. Kemarin tuh venue di mana? Venue-nya tenis indoor ya? Tenis indoor. Tapi kok ada yang outdoor? Ada outdoornya juga. Jadi tenis indoor dan tenis outdoor. Ada yang manggung di outdoor tuh. Iya. Undangannya berubah namanya. Ini ntar bingung ya. Di mana tenis indoor? Kalau outdoor tapi manggungnya iya juga. Iya. Kalau main tenis gitu. Itu udah tenis indoor sama outdoor padahal eventnya bukan tenis ya. Stand up kan ya. Iya. Ada stand up indoor sama outdoor. Nih buat nonton ya. Ini kalau Dex ada langsung gini bercandaannya. Iya. Tapi itu bertepatan hari ini ya rilisnya Gear 5 atau? Oh iya. Pas opening kan Anda pakai gitu. Iya. Selamat hari Gear 5 bagi yang merayakan intinya. Selamat. Iya, berarti 8 tahun gak ada lagi kerasa kayak lebaran. Berarti anggap aja itu kayak lockdown Covid lama gitu kali ya. Iya, tiba-tiba lebaran lagi. Iya. Ya kayak gimana ya? Rasanya kayak lagu Tulus gak? Hah? Kayak lagu Tulus. Yang mana? Windu ada. Windu kan 8 tahun. Iya sih. Iya, gitulah. Jadi orang males komentar. Gitulah. Coba spotnya kita kasih ke temen kita dulu nih, boleh gak nih? Silakan. Silakan. Gimana aja rasanya? Tapi maksudnya apakah saya akan membuat stand up rutin lagi? Saya tergantung undangan saja. Iya, saya tergantung undangan saja. Apa namanya kalau mamanya itu kan sebenarnya seperti panggilan timnas kan? Oh iya benar sih. Iya. Jadi kalau timnas memanggil saya datang. Negara memanggil Garuda Calling ya? Iya, Garuda Calling. Iya. Tergantung Pak Presiden Ajis 2000 kalau mamanya dia minta saya hadir. Karena mau ada festival lagi nih ntar nih kayak denger-denger ya. Katanya sih begitu ya. Katanya jadi begitu. Ada keseruan nih. Iya. Nanti kita akan lihat. Sudah menahan silakan keluar. Dikasih kesempatan bingung. SP 1,5. Iya SP 1,5. Iya. Karena kan ini kan katanya Bung Rin ini father of dark jokes sebenarnya. Sebelum itu jadi hal yang familiar gitu kan. Karena kan gue lupa ya siapa ngomong Bintang Emon gitu ya. Bikin dark jokes mah gampang. Yang susah kemarin tuh clean jokes. Betul. Ya, karena hampir semua dark jokes ya. Betul. Dan seberapa dark materi Anda kemarin? Tidak dark sama sekali. Orang bawain One Piece.
Tidak dark sama sekali. Jadi materinya tentang apa nih, kan nggak bisa dibocorin? One Piece. Oh. Tidak dark. Saya tidak dark sama sekali. Oh. Iya. Tapi One Piece gimana relate sama banyak orang gitu ya? Iya betul. Nyanyi bersama saya kemarin. Itu menyenangkan banget ya. Terima kasih para pengunjung dan terima kasih para panitia dan semuanya. Nah, luar biasa ya. Silakan. Dex, tadi kan kepotong. Iya. Udah nggak ada. Langsung diam. Oke. Nah ini sebenarnya karena ada Bung Rin di sini nih sebagai hooligan West Ham di cabang Fatmawati ya. Kalau tadi kan makasih ke Sana Fest. Makasih nggak nih ke manajemen West Ham sudah mengganti beberapa yang hilang. Maksudnya kayak Declan Rice. Ada Edson Alvarez lah. Ya gak sih? Terus Paqueta kayaknya di Inter City. OTW. Menuju Here We Go kayaknya. Ya, OTW. Udah ada si James Ward-Prowse. Itu kan set piece taker luar biasa ya kan. Iya, itu maksudnya dan dia bisa. Kapten hilang dari Declan Rice. Dicariin kapten deh. baru. Kapten material. Dari Harry Maguire. Prowse juga kapten. Prowse juga kapten. Iya, dua kapten. Nah itu. Dua Bagaimana? Kapten timnas Inggris juga. Iya. Apakah itu good deal menurut Anda, Bu? Saya berusaha melihat segala sesuatu tuh dari sisi positifnya. Karena saya tidak dark sama sekali. Saya selalu orangnya positif. Lurus-lurus ya. Penuh dengan cahaya. Iya. Penuh dengan cahaya. Jadi saya ngerasa nih, saya berharap nih dia tuh seperti Smalling di Roma lah minimal lah. Oh iya benar. Kan ternyata kan bisa Ini gitu siapa, ya. Maguire ya? Maguire kan, jadi kan dari kedalaman yang memang striker West Ham nih OTW badut lah ya. Tapi maksudnya dari gelandang maksudnya untuk yang pertahanan itu pelapisnya banyak. Kan mungkin nanti kan katanya kan Maguire pasti dijanjikan sesuatu dong supaya mau main. apa itu? Iya pasti katanya gosipnya dijadiin kapten kan. Wah, aku tercekat. Aduh diksi baru tuh. Iya. Lama tercekat. Aku tercekat. Tercekat tuh kayak kaget dia. Iya berarti kan dia ini dong, mungkin dia pasti jadi pemain inti kapten. kan. Oh iya, kapten. kapten Masalahnya dia soalnya. kan posisinya sama-sama kayak Aguerd kan. Ya Aguerd Aguerd sama Zuma tuh biasanya ya. Nah iya nih kan kanan itu kan biasanya kan Sufal ya kalau namanya tidak ada Kufal ya. Wing gitu ya. Terus habis itu yang kirinya si yang Itali baru tuh Palmieri ya. Emerson ya. Palmieri itu juga itu. Nah kelihatannya nih nanti posisinya jadi Palmieri terus habis itu Aguerd, Sufal sama Maguire. Mungkin Zuma balik lagi jadi nendang kucing. Kayaknya sih begitu. Tergeser Maguire. Balik nendang kucing. Kayaknya sih begitu. Karena dia frustasi jadi cadangan. Iya, nanti akan ada lagi video itu. Padahal Zuma tuh masih usia muda dan mantap kan. Dia masih di bawah 30 ya, 28, 29. Iya, Okbona masih di West Ham sih? Okbona masih. Tapi dia cadangan juga. Iya, cadangan. Tapi gak kekerasan binatang ya. Nah, tidak. Iya. Tapi kalau secara skill set maksudnya kan dia sebenarnya punya ball carry, dia aerial duel. Iya. Strong banget iya, itu. maksudnya dibanding Besar banget. Iya. Zuma gitu kan. Ya, ini sebenarnya dibutuhkan oleh David Moyes dong. Ya, kita mudah-mudahan bener aja gitu loh. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kan. Jadi pasti di depannya mungkin kemungkinan Ward-Prowse kan di situ juga sama si Alvarez di situ juga ya berarti ya kemungkinan sih. Nah kelihatannya sih cukup menarik karena sebenarnya kan orang juga sebenarnya nih Maguire kan sering dijadikan komedi-komedi lah ya. Maksudnya di korban highlight dia kan sebenarnya kan. Korban highlight kan. Sebenarnya kalau dibilang jelek banget ya enggak juga gitu loh. Di Inggris bagus. Di timnas Inggris kan oke kan. Nah Ward-Prowse sebenarnya juga kalau menurut saya pribadi itu juga korban highlight juga. Jadi yang selalu disorot itu tendangan bebas ya. Iya, tendangan bebas ya gitu loh. Padahal dia sebenarnya kalau secara pemain pasti juga nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi maksudnya dia pasti ibaratnya gimana ya, ngelakuin banyak hal sebenarnya bisa cuman karena ada satu yang kualitasnya world class. Jadi yang sisanya tuh dilupakan gitu kan sih. Iya kan? Kan sebenarnya kan free kick-nya kan bentar lagi udah nyanyiin David Beckham kan jumlah golnya. Iya, di Premier League. Iya, maksudnya di Premier League. Jadi nggak main-main juga sebenarnya. Saya menantikan nanti ketika ketemu MU tuh free kick dari Ward-Prowse. Di sudut Maguire. Gol. Itu saya menantikan itu. Itu idealnya sih begitu. Itu bukan perkara hasil akhir ya. Iya, tapi momen itu terjadi. Komedi itu. Saya akan minta maaf sama Maguire. Saya innalillahi saya yang saya tweet itu ketika saya baca berita itu. Saya akan ralat dan saya akan minta maaf. Wah, kepada kapten ya. Kayaknya satu jadi kapten tuh. Iya. Itu bisa dipotong ya nanti kalau terjadi. Iya. Free kick dari Ward-Prowse kena kepala Maguire gol. Iya, ataupun corner lah, corner. Oh, corner bisa tuh. Jeduk masuk. Minta maaf. Itu pada saat itu Tori Free Throw.
Iya. Luar biasa. Tapi kalau kalah enggak ya seri boleh. Seri free flow. Seri tapi golnya dari situ. Iya. Di home atau away terserah. Momen apa di FA Cup terserah. Iya, momennya bebas. Iya, pokoknya yang penting jangan kalah. Socek masih di West Ham kan? Masih. Bayangin ya. Iya, sepakat bebasnya bagus banget. JWP, Socek, Maguire. Long shot banyak opsinya. Iya. Nah ini maksudnya bola mati West Ham nih bakalan mematikan. Wah, ya kelihatannya mudah-mudahan sih. Harusnya Mudah-mudahan sih. Cuman strikernya kan siapa kan kita. Iya benar. Masih OTW badut ya. Masih Antonio. Iya. Maka dijual ya. Karena gini kan maksud gue Jesse Lingard. Ya kan di MU tidak terpakai. Kemudian di West Ham bersinar Iya. di bawah David Moyes. Nah ini ada potensi ngeliat nih Maguire kalau secara skill set dan sistem tim David Moyes andalan Anda ini yang membawa menjadi UEFA Conference League champion. Tim terbaik di London. Nah, tim terbaik di London tahun lalu betul, lagi. Tim terbaik. Karena ada pialanya kan. Ini yang masuk ada 3 loh, kenapa Maguire terus? Alvarez ini pemain bagus. Alvarez ini pemain bagus. Alvarez ini pemain bagus. Dia host ya. Iya kurang. Karena itu di Meksiko tuh bintang. Alvarez. Betul. DM. 3 ini deh, kedatangan 3 ini untuk sistem. Ini kan saya cocokin Jesse Lingard sebenarnya. Iya. Nah, kalau mamanya saya pribadi sih kalau mamanya Paqueta cabut ini sebenarnya lumayan deg-degan juga. Memang walaupun Paqueta itu kan kelemahan utamanya disiplin lah ya. Maksudnya dengan segala keflashiannya itu sebagai dia orang Brazil, mudah-mudahan ini bisa kalau nih senarionya dia pindah gitu. Mudah-mudahan sih bisa ditutupin sama 2 itu. Karena gimana pun juga kan kalau untuk soal wing kan pasti dari Bowen lah. Iya benar. Jadi aliran-aliran yang di ke Bowen itu mudah-mudahan semakin lancar. Dan kalau WordPress ini kalau mamanya saya lihat itu sebenarnya untuk supaya ngecover counter tuh agak lumayan sebenarnya sih. Nggak kelihatan kayak kan orang suka bilang kan ini males one free kick, sebenarnya nggak segitunya juga ya. Benar, secara permainan ya. Iya bisa cover juga gitu. Mudah-mudahan karena kan kayaknya juga Moyes itu kan. Tapi saya takut sih sebenarnya ini kayak beli banyak terus kayak Everton tuh saya takut sebenarnya. Takut nih. Beli banyak kayak Everton takut beneran gitu. Dan terus abis itu nih saya sebenarnya kalau ini pengen positif tapi kan ini dari Eredivisie kan. Alvarez dari Eredivisie itu sukses dan gagalnya tuh sebenarnya di Premier League itu 50-50 gitu loh. Kayak Depay kan sedih. Depay sedih. Apalagi yang paling legendaris itu kegagalan paling legendaris itu Mateja Kezman. Itu di PSV kayak setan kan. Betul. Habis itu ke Chelsea nyusruk. Nah maksudnya saya takutnya kayak gitu-gitu. Betul. Ada Nistelrooy sih. Nistelrooy kan luar biasa. Maksudnya kalau contoh itu gak apa-apa gitu. Tapi ada Van de Beek juga. Iya Van de Beek juga itu juga. Kurang gitu. Jadi ada ketakutan beneran. Ada ketakutan. Takut kayak Everton itu takut beneran. Tapi emang biasanya orang kayak gitu. Dapat duit itu gampang, yang susah itu spending ya sebenarnya. Ya spending yang baik itu orang kan kadang-kadang suka nggak ngerti kan. Bahkan di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Bener, walaupun dari 1 pemain bisa jadi 3 pemain ya. Iya. Yang mana kan Paqueta cabut yang datang paketan. Iya. Nanti kan bercandaan Dex. Iya. Bener. Paqueta cabut sih aku deg-degan juga sih. Deg-degan. Tapi kayaknya bijak lah kalau dia cabut karena ya kita tidak boleh menghalangi rezeki orang kan. Iya sih. Kejagoan buat West Ham berarti. Kejagoan buat West Ham berarti. Ya kira-kira begitu. Itu rezeki West Ham juga kalau City kan. Itu paketnya value-nya tuh 70 juta loh. Jadi dalam satu. Nanti belanja lagi, paket lagi. Iya dalam satu bursa transfer dapat 170-an juta gitu. Udah hampir 2 juta sama itu Kamaka. Iya benar. McTominay ditawar juga kan West Ham. Enggak, makanya itu lebih mengkhawatirkan. Jadi pembelian itu gue lebih khawatir mengganti Declan Rice dengan McTominay ketimbang ada Harry Maguire sebenarnya. Karena beda dong itu dari Declan Rice masa ke McTominay gitu kan tipenya beda. Cuman kalau ngelihat mainnya gitu, kalau misalkan West Ham main dengan low block gitu ya, nunggu kurung di belakang semua, itu sih susah banget buat tembus harusnya secara teori gitu. Dex, tapi itu Lucas Paqueta isinya Lucas Nela sama Lucas Moura apa? Enggak, nunggu paket B ya. Paket B ya. Iya, kejar paket A dia. Paket A. Iya, enggak apa-apa juga selalu. Berarti pendidikan menurut dia penting. Iya. Lucas yang mana? Yang paket A. Penting dia. Tapi Bung Rin kan masalahnya berarti striker ya? Kalau Anda melihatnya nih. Iya. Tapi opsinya gimana kalau ngelihat pergerakan? Incarannya sudah pindah. Sudah kalah semua. Gyökeres ya. Iya, terakhir kan itu. Terus si siapa tuh yang Balogun dari bukan kalau Balogun kan yang baru nih, yang itu kayak kalah Newcastle, siapa namanya tuh ya? Pindah Baines ya. Harvey Barnes yang Leicester. Itu kalah juga kan? Iya. Aduh, ya udah berarti tidak tahu.
Tidak tahu nih gimana nih. Antonio itu umurnya sudah lumayan, sudah senja lah 34. Bowen kali jadi striker kali. Iya ya, susah Bowen. Terus habis itu kadang suka jadi Benrahma. Terus satu lagi siapa lagi? Kamaka nggak ada. Kamaka sudah gone. Udah Atlanta ya. Sudah ke Atlanta. Jadi ya. Cocoknya di Itali sih dia. Jadi aku tidak tahu. Hanya pasrah saja. Iya. Tapi mungkin yang nonton nih penasaran kalau kan kita jelas nih kemarin MU, Arsenal gitu kan, ekspektasinya gimana gitu. Nah kalau sebagai seorang fans West Ham, sebenarnya ekspektasi musimannya apa sih? Kalau saya pribadi sih siap menjadi tim paling sukses di London untuk 2 musim berturut-turut. Berarti indikatornya juara Europa League. Iya. Karena juara IPL agak berat dong pasti. Juara IPL mah ya kita ini aja lah. Berarti juara FA kan atau gini kan. Indikator terbaik apa nih? Ini kan gini kan. Progres. Kan semua tim di Inggris itu bisa jadi juara Liga Inggris setiap tahun. Tapi belum tentu tim Inggris itu bisa juara Piala Europa League. Oh iya setiap tahun berarti Conference League. Europa League. Karena nggak mau. Belum tentu kalau yang juara IPL pasti tim Inggris kan? Iya benar. Pasti tim Inggris kan? Carabao Cup? Pasti tim Inggris kan? Community Shield kemarin? Pasti tim Inggris. Oh. Iya. Conference League? Tidak, belum. Apalagi memilih jadi peringkat 7 atau 8 untuk juara musim depannya. Iya. Pasti nggak mau dong. Enggak kan kami jalur piala saja lah. Semua mudah-mudahan ya. Iya. Tapi yang penting jangan kayak Everton. Udah itu. Iya karena kan belanja banyak terus jadi badut. Oh, iya. Berdegradasi loh itu. Betul. Iya. Asal nggak nge-hire Frank Lampard sebetulnya. Oh bener. Iya. Bener. Yang ditakutin kan misalnya kalau misalkan jelek, David Moyes dipecat, penggantinya siapa? Kalau Lampard kan kelar. Oh gitu. Iya nih dari West Ham dulu, dari West Ham. Moyes kan udah dia dari West Ham juga. Suaranya sumbang kan dari dulu. Ya dari musim lalu. Iya, tapi tengah musim udah bilang pecat nggak dipecat. Iya. Kebetulan dapat piala kan. Jadi iya. Nah, pas dapat piala itu juga fans West Ham terpecah kan. Ya ini kita sebenarnya mau dia pergi cuman gara-gara dapat piala jadi nggak jadi pergi gitu. Nah, Bung Rin tipe yang mana nih? Saya fans yang lebih pengen dia tidak pergi. Oh, David Moyes? Iya, pokoknya karena kalau saya yang penting pialanya saja lah. Oh iya, siapapun yang ngasih iya. Cara main bodo amat. Cara main terserah. Terserah. Piala tuh bukti nyata kalau mamanya suka atau tidak cara main itu kan ini relatif. Piala tuh mutlak. Betul. Iya, mutlak. Indikator keberhasilan memang. Jadi ya striker aja lah tolong. Tolong tidak Antonio saja tidak cukup. Oke, dan Bung Rin sepertinya akan mencari striker ya. Oh iya. Di West Ham ini harus segera pamit. Pamit dulu. Terima kasih banyak. Striker untuk West Ham. Terima kasih atas waktunya. Tolong jangan mention saya tentang Maguire lagi. Udah kena SP 1,5 ini. Ya udah, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gas terus pokoknya. Ya, luar biasa. Dadah, terima kasih. Mencari striker nih. Ya, Dex geser dulu kali ya, biar belakang bagus. Oke, itu kan dari kacamata West Ham tadi. Yang kedatangan pemain baru, kapten dapat 2. Dari kacamata fans United, kehilangan Maguire. Bagaimana rasanya? Maksudnya ada banyak perasaan yang bisa muncul. Sedih, senang, lega. Dari tadi positif semua perasaannya. Perasaannya tuh lebih kayak ya udah emang udah waktunya sama-sama pisah gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi harga udah gak ini ya. Maksud gue kira kan ya bisa dibilang rugi ya sebenarnya. Rugi benar. Dan menurut gue sebenarnya ada kasihan sama Maguire juga gitu. Dan bahkan di pre-season tuh dia udah dibu sama pendukung sendiri gitu kan. Buat gue sih kalau ketika tempat kerja lo udah gak enak kayaknya mendingan lo udah gak di situ lagi deh gitu. Dan itu sebenarnya bagus buat mental health dia juga sih. Iya nggak bagus benar-benar. Tekan banget kayak Phil Jones. Jadi sebenarnya ketika Maguire pindah ke West Ham tuh gue berharapnya dia sukses di West Ham gitu. Karena kan ya for the sake of a human being juga sebenarnya kan. Lu masa udah dibu sama pendukung di klub sebelumnya terus di klub berikutnya lo dikata-katain juga. Itu kan gue berharap itu tidak terjadi gitu. Makanya gue berharap dia sukses. Dan jadi sebenarnya tuh ya benar kayak tadi dibilang Bung Rin, Maguire tuh korban highlight gitu kan. Di dalam sepak bola itu kan ada yang namanya spektrum gitu kan. Jadi kita tidak menilai sesuatu dengan mentok bagus, mentok jelek gitu. Ada spektrum gitu kan. Kita juga selalu membahas spektrum itu kan di podcast ini gitu.
Tapi yang sering menang itu justru persepsi gitu. Di sepak bola tuh mau nggak mau yang sering menang itu persepsi. Lu harus mengakui itu karena pada akhirnya narasi yang berkembang di media sosial, di media gitu kan itu kan berdasarkan apa yang terlihat di permukaan gitu. Yang dikulik sampai dalamnya enggak. Makanya kemudian persepsi itu menang. Maguire kalau jelek kompilasinya bejibun gitu kan. Tapi ketika dia lagi bagus nggak ada yang ngomongin atau jarang gitu. Sampai akhirnya orang menganggap bahwa ya udah nih pemain emang total jelek gitu. Padahal kan kalau lo lihat kayak tadi lo bilang aerial duel sama bahkan tadi ada statistik di Man United itu semenjak dia gabung yang persentase duel one on one-nya bagus itu yang pertama Aaron Wan-Bissaka, yang kedua dia gitu. Itu juga menunjukkan bahwa dia one on one oke sebenarnya. Terus kemudian sapuan sama blok oke. Cuman kadang-kadang kan dia tuh jeleknya adalah composure nggak ada. Di pressing juga suka kaget gitu kan, kagok segala macam, makanya kemudian suka blunder segala macam. Nah, ya itu udah menurut gue jadi mungkin bukan buruk ya tapi limited harusnya ya, terbatas dia tuh punya banyak keterbatasan walaupun ya tadi kayak lo bilang aerial duels dan defending bla bla blanya itu oke, sama progression ball carry-nya oke gitu. Cuman ketika lo ditawarin di media sosial bahwa lo dinarasinya buruk, highlight blunder semua gitu ya, orang-orang kan pada akhirnya bakal ngelihat dia sebagai ya udah ini back jelek gitu. Jadi tiap lo main yang persepsi keluar adalah ya udah dibu aja nih gitu. Padahal kan 1-2 musim pertama di MU sampai kemudian di Euro sama Inggris itu dia masih bagus. Nah setelah itu dia baru dropnya itu parah banget menurut gua. Gitu. Iya karena emang terbentuk narasi, terbentuk persepsi yang mana media dalam hal ini media sosial tuh banyak banget dan gampang banget untuk nyari udah scapegoatnya ada aja gitu. Mas gua untuk jadi kambing hitam. Padahal zaman dia main juga tengahnya Man United siapa sih yang ngelindungin back, nggak ada kan? McFred itu ya. Makanya maksudnya ini jadi simbol apa ya rapuhnya pertahanan United misalnya kan. Secara secara kolektif tapi dilempar ke satu orang gitu. Karena dia suka memang beberapa kali blundernya itu aneh gitu kan, lucu gitu. Jadi tapi gampang gitu. Tapi maksud gue ketika udah berjalan juga bisa jadi itu terjadi juga karena dia juga aduh mau ngapain lagi nih gitu kayak takut gitu loh. Jadi dari mentalnya sendiri ketika diturunkan tuh wah gila apapun yang gue lakukan tuh gue bisa bikin kesalahan yang jadi meme gitu. Gue rasa itu berpengaruh kayak Phil Jones kan. Gue takutnya persepsi itu diteruskan di West Ham sih. Harusnya sih enggak ya. Warganet kan menurut gue nyerang Maguire tuh gara-gara MU dan Maguire ya. Kombinasi 80 itu 80 juta juga. Iya gara-gara kombinasi itu yang bikin dia diledekin gitu. Menurut gue di West Ham sih harusnya dia jadi pencerahan. Cuman kalau dia sampai diledekin lagi berarti magnetnya tuh emang udah melekat banget di Maguire. Iya dan dari Maguire juga sih menurut gue. Dia setelah Euro itu kan dia ngedrop parah performnya gitu kan. Ya tinggal dia bisa nemuin performnya dia sebelum pas Euro itu apa enggak gitu. Kalau enggak ya bakal tetap sama aja sebenarnya. Iya. Bahkan dia kan yang pas udah gak jadi kapten lagi nge-tweet kan diserang orang juga. Lu ngapain sih gitu. Ya terlepas dari apapun keputusannya gue rasa dia udah diskusi sama orang juga dan akhirnya keputusan itu yang diambil. Tapi emang dari sepanjang karirnya menurut gue Maguire yang jelek tuh 2 musim terakhir doang sih. Dari 2 musim-musim sebelumnya di Leicester, di Hull, di Manchester United di 2 musim pertama bagus. Relatif oke ya. Bagus menurut gue bukan ya di 2 musim terakhir aja emang. Ya, jadi menurut gue kalau di rata-ratain justru Maguire masih back yang bagus. Iya yang jelas ini akhir era Maguire di United. Sekarang ke United juga tapi West Ham. Bukan Manchester, ya kan? Dan kita nggak tahu ya, karena ya, tadi gue bilang Jesse Lingard juga ketika di West Ham malah bersinar. Kita nggak pernah tahu Maguire justru mungkin malah menemukan posisinya lebih bagus lagi di mata persepsi tadi ketika di tangan David Moyes dan tekanan yang nggak segede itu, mungkin ya spotlightnya nggak segede itu juga, ekspektasi juga. Nah tapi akhir era ini juga terjadi di tengah. Tadi Rossi udah bilang McFred, ya kan? Ini 2 pemain yang pernah menjadi double pivot, juga diandalkan ketika tidak ada pemain yang bisa mengisi sebelum ada Casemiro, sebelum ada Eriksen, dia sudah ada. Bahkan salah satu diantaranya adalah Akamsi, yang juga sempat menciptakan, gue lupa deh, Tomine itu pernah gol menit akhir gak sih yang dia menang itu loh, MU menang ya. Gue kata dia di Skotlandia kayak gitu. Kemenangan, iya. Skotlandia kan kayaknya dia gol menit akhir tuh yang lawan City ya, yang dia City itu yang di lob dari agak jauh. Fred juga sempat beberapa kali bikin gol penting tuh di musim lalu Fred kan. Hobi long shoot soalnya. Iya emang dia hobi long shoot. Mungkin dari 10-1. McFred Dex. Yang kalau McFred nih menarik dari gue baca di tulisan The Athletic yang nulis tuh Mark Ridgely, dia bilang istilah McFred itu pertama kali tercipta pada 14 September 2019. Dia ini liatin medsos, liatin koran gitu. McFred kapan sih pertama kali muncul? Ternyata 14 September 2019. Di yang nge-tweet tuh namanya Mana sih? Dia you wasting time namanya. @you wasting time.
Jadi waktu itu McFred di situ munculnya. Terus dia juga nulis McFred itu selalu jadi simbol masalah United katanya. Bukan penyebab masalahnya, jadi simbol bukan penyebabnya gitu. Nah menurut dia gak adil kalau kita menghakimi McTominay dan Fred sebagai biang kebobrokan Man United. Sama seperti Maguire juga. Karena simbolnya itu di 2 pemain itu dia bilang. Ini menarik ya, ada simbol ada penyebab, padahal itu hal yang beda kan? Beda. Jadi menurut penyebabnya bisa yang lain, tapi simbolnya yang disalahin Maguire lagi, McTominay, Fred lagi gitu. Karena menurut gue kalau mencari penyebab kesalahannya gitu ya, penyebab jelek, itu kan 2 pemain itu bukan pivot. Mereka dimainin out of position gitu. Karena mereka sebenarnya dimainin out of position. Baik McTominay sama Fred itu kan sebenarnya CM kan. Jadi kalau lo lihat even di Brazil gitu, Fred itu dimainin kan pasti sama satu orang pivot kan, bukan sebagai pivotnya gitu, karena katanya banyak yang bilang kan semakin game itu chaos, biasanya Fred semakin bagus karena dia jadi perebut bola gitu kan, dan itu nggak mungkin lu jadi DM, lu sebagai CM gitu yang gerak bebas gitu, nah itu perannya Fred gitu, posisi dan perannya Fred. McTominay gitu juga yang suka tiba-tiba datang dari second line buat finishing sebuah serangan gitu, atau ya buat jadi ball winner di tengah gitu, bukan sebagai DM. Kenapa dua-duanya nggak bisa jadi DM? Karena menurut gue kedisiplinan posisinya tuh nggak terlalu bagus gitu. Gampang banget ketarik sama lawan yang mereka jaga, terus kemudian ninggalin pos kosong segala macam. Makanya kemudian kalau dibilang mereka salah, ya salah sistemnya. Ngapain lu mainin 2 orang itu sebagai pivot gitu? Kalau ada satu pertandingan yang mencerminkan kesuksesan McFred tuh, banyak yang bilang lawan PSG yang waktu comeback. Iya, comeback. Itu ternyata adalah start ketiga mereka. McTominay dan Fred barengan ya, itu start ketiga mereka gitu. Dan dari semua pelatih Man United yang paling sering jadiin starter mereka tuh Solskjaer. Iya. Makanya dibilang kesuksesan McFred dan juga Maguire itu sebenarnya gara-gara Solskjaer gitu. Di era Carrick juga kan, 3 main, 2 menang, 1 imbang. Jadi tapi itu menurut gue masalahnya lebih jauh lagi karena ada kesalahan transfer. Gak pernah ada holding midfielder atau DM yang mereka beli kan. Sebelum Casemiro siapa? Nah, Nemanja Matic kan cedera melulu gitu. Yang menarik di era Ten Hag itu ketika kan datangin Eriksen kan. Ketika Eriksen cedera, McTominay sama Fred gak sempet dipasang tapi langsung datengin Sabitzer gitu. Kayak mereka gak dapat kesempatan sama sekali. Berapa? 2 kali main doang maksudnya jadi starter. 2 atau 3 kali main, 3-3 di Carabao Cup. Jadi bisa gak kita bilang kalau sebenarnya ya keberadaan mereka dan skill dan tipe mereka ini ya akhirnya menjadi korban sistemnya Ten Hag. Jadi jelas gak ada tempat. Maksud gue kan dia mencari pemain-pemain yang bisa bagus on the ball-nya kan. Nah menurut gue dan bisa bagus progression-nya. Nah, si Fred kayak tadi gue bilang bagusnya di ball winning gitu ya. Mungkin dia bisa passing buat sirkulasi. Cuman kan bukan yang buat progresi ke depan. Tapi buat sirkulasi tuh maksudnya horizontal tipikal passingnya gitu. Nah McTominay gitu juga menurut gue gitu. Beneran agak sulit buat nembus starting 11-nya Ten Hag gitu. Kalaupun di dalam squad ya pelapis-pelapis banget kayak tadi dibilang Dex gitu. Ya ketika Sabitzer masuk gak ada kesempatan kan gitu buat main. Bahkan sekarang katanya kalau Kobbie Mainoo gak cedera urutannya tuh McFred tuh di bawah Mainoo katanya. Jadi siapa? Casemiro, Kobbie Mainoo, baru McFred. Di posisi itu. Di posisi itu. Iya, jadi sebenarnya kalaupun kalau menjalani beberapa turnamen yang beda gitu kan. Maksudnya kan panjang nih, MU ada banyak juga Champions juga dan lain sebagainya. Kan butuh tim yang squad yang dalam gitu. Nah arketipe gini juga gak pas untuk sistem. Maksudnya gue untuk kedalaman squadnya. Karena kan untuk lawan tertentu. Tadi kan lo bilang bahkan di bawahnya Kobbie Mainoo ini. Iya buat jaga-jaga doang kan istilahnya. Kan maksudnya walaupun emang sistemnya udah ada berjalan. Itu kan sistem untuk startingnya. Tapi kan kalau butuh plan B, apakah pemain ini terlalu bagus untuk dicadangkan atau memang ya sebenarnya nggak butuh juga sih walaupun udah buat plan B gitu. Menurut gue lebih harusnya udah dipergiin emang. Iya harus udah dipergiin. Dua-duanya. Iya dua-duanya. Maksudnya udah nggak relevan. Maksudnya apa masalah memiliki pemain yang bisa ngasih warna lain gitu loh Ros maksud gue. Ball winning. Oke, siapa tahu butuh lawan yang butuh pemain kayak dia. Kalau menurut gue ketika Harry Maguire dipergiin aja itu indikasinya udah jelas gitu loh. Pemain yang kalau suka di pressing kagetan itu kan ya udah packing ordernya udah mundur. Kaget. Iya kan Maguire kan gitu kan. Dua kata lucu di pressing kaget. Di pressing kaget. Maguire kan gitu. Pokoknya compassion rate itu jelek. Terus kemudian itu aja udah dipundurin. Nah, kalau misalkan cuman buat disimpan buat jaga-jaga doang sebenarnya
ada banyak hal yang dirugikan. Satu, beban gaji gitu misalnya. Gitu. Mendingan lu gajinya ini dipakai buat pemain yang bener-bener sesuai gitu loh sama posisi atau sama sistem kita gitu. Van de Beek itu masih ada gak sih Van de Beek? Masih ada. Van de Beek itu mau dilepas. Mau dilepas juga. McTominay tapi gaji kecil kan ya? Kecil. Yang pernah ada laporan gaji pemain salah satu yang paling kecil dia ya. Dan sempat ditawar West Ham juga kan 30 juga ya? Iya ditolak cuma nomornya. Cuma yang kayaknya lebih tinggi soalnya. Yang lebih akan pergi tuh Fred ya? Iya udah ditawar sama beberapa ya Turki, Galatasaray, Arab, Galatasaray gitu emang Liga Arab. Soalnya juga Fred gak dibawa waktu US Tour. Gak ada yang Amerika dibawa. gak dibawa. Jadi kalau dari kacamata fans United, sepertinya Maguire dan McFred ini tidak akan membuat kangen atau satu-satunya yang bisa bikin mereka bertahan adalah ketika ya mungkin nggak deal sama klub yang ada di luar gitu. Itu doang palingan. Tapi lo akan kangen nggak? Iya, rasa kehilangan gitu mungkin. Kalau ngomongin kangen mah enggak lah. Udah nggak butuh ya. Enggak lah. Udah maksud gue ya thanks for the effort gitu ya, usahanya selama di Man United, tapi ketika waktunya move on gitu kan, ya gue ngebelain Maguire juga, tapi kan gue bilang ya udah ketika waktunya move on ya udah Maguire cabut gitu, De Gea gitu juga gitu kan segala macam. Mungkin ya, lebih gitu. bersinar di tim yang lebih cocok gitu sama aja. Dia gitu kan. Kayak emang udah waktunya buat pisah aja gitu. Oke, jadi nggak akan masalah. Iya. Kalau menurut gue memang kayak gitu. Kalau Kobe Maino sih udah parah. Kalau McTominay soalnya gue ngerasa kayak Akamsi kayak disayang gitu loh. Iya. Akamsi sekarang siapa lagi Man United? Sebenarnya Rashford. Akademi Man United tuh yang paling sukses dalam satu dekade terakhir ya Rashford. Ada lagi Akamsinya Greenwood cuma ya. Kan udah kita bahas. Sukses di dalam dan luar lapangan gitu maksudnya. Rashford juga kan di luar lapangan. Tom Hinton sih ya, Akamsi juga tuh. Iya, Tom Hinton. Tom Hinton juga ya. Home ground ya. Henderson juga ya sebenarnya? Dean Henderson iya. Tom Hinton tuh kalau gak salah orang terakhir yang ada di squad Man United ketika jadi juara UCL 2008. Oh iya. Iya Tom Hinton tuh kiper ketiga di bawahnya Van der Sar sama Kuszczak. Ketika itu waktu itu masih muda. Sekarang udah 30-an. Tapi ini kalau melebar dikit tadi ngomongin misalnya Henderson ya, kan dia tersingkirnya karena ya udah harus milih satu kiper dan Ten Hag milih si De Gea. Iya. Nah kalau De Gea udah waktu nggak ada, Henderson sama sekarang nyari opsi kiper baru tetap enggak ya? Sebenarnya tuh gue kalau misalkan butuh kiper baru, kan Dean Henderson kan sejauh ini masih belum jelas kan ya, bakal stay ya lagi cedera, apakah dia bakal stay atau bakal dijual gitu kan. Sementara kiper utama udah jelas punyanya Onana gitu kan. Jadi siapapun yang ada di pos itu, either Heaton ataupun Henderson udah pasti jadi pelapis semua gitu loh. Mau nggak Henderson jadi pelapis, intinya gitu aja. Kalau misalkan nggak jadi dijual, sebenarnya tuh ada satu kiper yang kemarin di preseason tuh menurut gue cukup bagus ball playingnya. Si Kovar itu dia juara kan sama Sparta Praha kan musim kemarin gitu. Itu sebenarnya. Dan Man United belum punya kiper nomor 1, nomornya maksudnya. Nomor 1 nggak ada. Soalnya Onana pilih 24 kan. Betul. Jadi masih ada slot buat di situ ya. Iya. Siapa yang mau nomor? Hitan menurut gue nggak apa-apa kasih nomor 1 kalau dia mau. Juga. Kan senior kan gitu. Kiper pilihan pertama bukan nomornya 1, nomor pertama kan. Simbolis ini karena udah mau menyambut Premier League ya. Sebenarnya Premier League sama La Liga. La Liga, Eredivisie sama Ligue 1 tuh barengan 4 liga itu ya. Baru minggu depannya Bundesliga Serie A. Bundesliga Serie A. Iya oke. Nah tapi pastinya Premier League ini yang kita penasaran banget. Apakah Big Six, Top 6 akan geser sekarang nih dengan tim-tim yang bermunculan gitu jadi Big Seven, kalau Big Newcastle Eight. Big Seven sih. Ada Newcastle, ada Brighton. Enggak, gue lebih menghitungnya Newcastle soalnya mereka punya modal yang besar untuk bisa sustainable menurut gue. Kalau Brighton tuh ada di siapa namanya? Bloom ya? Iya, Bloom. Cuman gue ngerasa kalau dia nggak ada tuh bakal berantakan. Tapi Newcastle siapapun pelatihnya, misalkan Howard dipecat atau gimana, tetap bisa sustainable sih. Karena ada modalnya. Kalau kita ngomongin Big Seven berarti. Iya, kalau top 7 atau top 8 itu kan berarti nambahin dari yang udah top 6 nih biasanya. Gitu ya. Nah, mungkin ini tetap top 6, tapi misalnya Tottenham diganti sama Newcastle karena Tottenham yang tidak terlalu relevan kalau untuk istilahnya Big Six bukan top 6. Oh iya, kalau top itu kan peringkat kan. Kalau big itu status gitu. Jadi Spurs di peringkat 9 pun ya tetap Big Six gitu. Jadi menurut lu tadi diganti gitu, Spurs diganti Newcastle. Iya, maksud untuk tetap jadi Big Six gitu ya. Iya. Mungkin kalau ada yang Newcastle keganti akan lebih baik misalnya kalau kita proyeksikan. Kalau ada yang keganti ya Spurs sih yang lagi di antara semua Big Six itu yang paling gak menjanjikan gue rasa Spurs. Karena itu juga orang-orang juga pada meremehkan juga pelatih baru mereka kan.
Ange Postecoglou gitu kan. Kayak belum jelas, Harry Kane juga gak jelas gitu. Jadi gue ngerasa kalau lo bilang bisa digantikan, yang paling bisa digantikan sih Spurs. Tapi gue ngerasa gak akan tergantikan sih. Jadi kalaupun itu kan dulunya Big Four, Big Three bahkan. Big Three, Big Four, Big Six. Masuk ya kalau City kan. Kalau mau tambah lagi ya Big Seven gitu, gak akan berkurang sih istilah kayak gini. Kecuali degradasi kali ya. Iya. Walaupun agak jauh kayaknya ya. Susah kayaknya. Tapi dengan kekuatan uangnya Newcastle gue rasa akan emang ke atas nih. Aston Villa sih. Sama Brighton menurut gue yang di luar traditional Big Six tuh perlu kita lihat kayaknya. Kalaupun lu pendukung netral gitu ya, ngejagoin mereka tuh kayak nggak salah aja gitu. Sama Newcastle juga sebenarnya sih gitu. Cuman kan Newcastle kan mereka punya banyak pendukung fanatik juga, even di Indonesia gitu, ada Indotune Army dan segala macam. Karena kan ada sejarahnya di 90-an mereka pernah jadi contender buat gelar juara gitu kan, era-eranya Kevin Keegan gitu ya kan. Gitu. Liga Champions lagi. Jadi menurut lo Aston Villa dan Brighton tetap akan mewarnai dan menjadi ganjal bagi tim-tim besar lain? Lebih karena dua tim itu secara perencanaan, secara skuad yang dimiliki dan punya pelatih yang bagus juga gitu ya. Dan kebijakan transfer. Kebijakan transfer juga gitu kan. Itu kan good management ya menurut gue. Itu semuanya oke gitu. Jadi modalnya ada gitu. Dan gue pikir Unai Emery gitu ya, terlepas bahwa di klub Anda gitu kan suka diledekin gitu segala macam. Harusnya juara iya benar. Pada akhir selalu juara selain nama Arsenal. Selain Arsenal juara kan, kecuali kalah di. Pada akhirnya tetap aja seorang tactician yang ulung gitu loh. Lu kalau misalkan ngeliat sistemnya dia tuh, lu tahu bahwa ini ada rasionalnya gitu, bahwa dia seneng main compact tapi tetap proaktif gitu segala macam. Dan De Zerbi yang kita tahu juga padahal musim kemarin belum menjadi musim penuh bahkan buat dia, tapi udah ngasih warna tersendiri gitu buat Brighton. Dan lu bisa tahu bahwa cirinya De Zerbi tuh kayak gini, bahwa gue bakal mancing orang keluar dengan begitu, terus gue baru serang segala macam gitu. Dan dengan box midfieldnya itu juga tetap compact segala macam, ya udah gitu. Brighton tetap menjadi salah satu tim yang menarik buat ditonton. Iya. Gue akan main prediksi di sini. Gue akan juga ngomongin Man City peluang juaranya gimana. Karena ini preview, gue pengen nanya nih dari kita bertiga, tim atau pemain yang lo penasaran pengen nonton di musim ini? Højlund sih gue penasaran. Kalau di United, alasannya? Ya udah banyaknya hype-nya terlalu gede aja. Gue pengen lihatnya mainnya kayak gimana. Soalnya gue lihat data tuh, ya ini pemain sih sebenarnya nggak terlalu goal scorer gitu. Jadi kenapa Ten Hag sampai pengen banget? Gue pengen lihatnya sistemnya kayak gimana sih. Soalnya di atas teori tuh ada, cuman datanya tuh nggak mendukung aja gitu. Jadi gue penasaran banget sama Højlund. Iya, lurus. Evan Ferguson. Evan Ferguson. Itu dia tuh selalu menjadi ini gue ketika dia baru muncul di Brighton tuh, gila ya Brighton scoutingnya oke banget. Tiba-tiba udah dapat Evan Ferguson 18 tahun segala macam. Kayak ngelihat ini Rooney masih muda tapi dalam bentuk central forward classic gitu. Tapi dinamismenya sama kayak Rooney gitu, gue ngeliat si Evan Ferguson gitu. Jadi makanya gue penasaran setelah bermusim-musim jadi second role gitu ya istilahnya, perannya ini musim ini bakal kayak apa nih dia gitu. Kalau siapa Jan? Jadi lu merasa dia akan dapat slot di Gue nggak tahu. Tapi makanya gue penasaran bakal kayak apa nih perannya. Gitu. Kalau Brighton gue sebenarnya penasaran sama Joao Pedro. Ini dia yang gue mau bilang. Soalnya kenapa? Itu karena dia yang gue mau bilang. FPL harganya murah. Gue sih berharap dia jadi pemain inti. Iya. Karena kan ngambil penalti juga, pemain termal Brighton juga gitu. Bener. Gue baru menyebut itu soalnya karena tadi lu bilang Evan Ferguson, lu yakin apa enggak? Karena ada Joao Pedro yang langsung dapat spot posisi maksud gue di kemarin Summer Series. Pilihan lo itu? Pilihan gue di FPL juga karena murah. Enggak, maksudnya pilihan lo pemain yang lo penasaran? Iya tadi gue makanya tadi gue nanya Evan Ferguson masuk gak di tim inti. Karena yang gue lihat itu Joao Pedro dapat penalti taker itu kan mungkin salah satu jaminan posisi yang akan diberikan. Yang mana juga masuk juga ke skemanya De Zerbi kemarin di Summer Series gitu kan. Terus juga selain kalau tim besar ya udah lah ya ada banyak. Cuma gue penasaran itu kalau di Brighton. Paul Torres di Aston Villa. Kalau Aston Villa gue Diaby. Karena dari itu Leverkusen. Iya menarik, dari Leverkusen datang dan dengan polanya Emery gitu ya, gue rasa bisa memberikan warna baru aja sih di Aston Villa dan memberikan ancaman baru gitu. Karena kan di musim lalu tuh kayak
Bailey ya, orang mikir Bailey ini kayak bagus gak nih? Bailey sama siapa? Dari Leverkusen juga kalau salah ya. Buendia. Ya Buendia tapi masih bagus. Kemarin juga pramusim gokil gitu. Mas gue dari Leverkusen Bailey kan. Tapi kan ternyata biasa aja. Karena gue inget banget pas FPL pekan pertama musim lalu gue masukin Bailey. Ternyata kacau gitu. Nah pas Diaby gue lihat sih so far bagus nih. Untuk preseason dan masuk ke skemanya si Emery. Kalau Pau Torres pernah bareng di Villarreal kan. Jadi pasti Emery udah paham betul nih cara utilisasi dia gitu kan. Ya, gitu ya. Aston Villa berarti menarik juga ya aset-asetnya untuk sebenarnya bagus Aston Villa. Watkins masih yang katanya akan tergeser Danny Ings katanya. Danny Ings gue lupa di Aston Villa. Bukannya dia juga mau keluar? Belum ada gosip mau keluar. Terkeluar balik ke West Ham nih, gue timnya Burin. Oh sama ini sih, gue kalau patokannya preseason doang ya, sebenarnya gue tertarik sama Elliot Anderson di Newcastle. Oh iya benar. Nah. Itu mainnya bagus, kemarin juga sumbang si gol asisnya bagus dan masuk skema. Maksud gue kan lini tengahnya Newcastle juga udah bukan pemain kacangan lah ibaratnya gitu kan. Maksudnya mereka udah punya Bruno, midfield yang bagus gitu. Tapi ketika ini pemain muda bisa masuk mengisi posisi, maksud gue ada aja peluang kalau dikasih menit bermain bisa kayak Almiron mungkin maksud gue. Tapi kan si Eddie Howe emang udah bilang, dia bilang akan memberi kesempatan buat Anderson. Jadi optimis lo berarti ya akan terjawab sih menurut gue. Iya makanya gue mau lihat nih ntar di pekan-pekan awal. Dia di FPL gue juga masuk tuh untuk jadi pengisi bench. Sekarang cuma 4,5. Iya murah. Gitu. Dan itu kita akan bahas di Stadio ya. Stadio ntar kalau FPL. Kalau ini nih soal big match di Super Sunday pekan pertama. Kebetulan gue juga akan membawakan bersama Jack Mutia. Lu dapat berapa jatah akhir pekan ini? 2. Ada 2. Satu lagi West Ham Bournemouth. Sama Vinci. Yes. Oke. Kalau Chelsea Liverpool nih, gimana soal klub yang rebuild? Oh, Szoboszlai gue penasaran sebenarnya. Szoboszlai pasti. Szoboszlai gue penasaran banget gitu. Jurgen Klopp dan juga Chelsea di bawah Pochettino. Yeah. Gue juga penasaran Nkunku udah masuk squad gue juga di FPL. Cedera kan? Cedera 3,5 bulan. Iya. Gimana soal Chelsea Liverpool nih? Mungkin kita bahas singkat. Ada bercandaan bahwa Chelsea Liverpool se-hype apapun pertandingannya gitu ujung-ujungnya pasti imbang. Kemarin juga enggak itu biasa gitu ya. Itu bercandaan yang gue lihat di Twitter karena kayak udah sering kejadian kayak gitu. Cuman gue tidak bisa menampik bahwa ada hype bahwa Chelsea yang sekarang tuh harusnya lebih terstruktur cara mainnya ketimbang apa yang mereka perlihatkan musim kemarin gitu. Karena Pochettino juga di preseason udah nunjukin bahwa bisa kok gue ngatur ulang Chelsea gitu loh. Itu udah kelihatan. Sementara kalau Liverpool menurut gue persoalan Liverpool, gue akan tetap bilang bahwa Liverpool punya barisan depan yang paling komplit di Premier League gitu ya. Tapi yang agak disayangin tuh sebenarnya Fabinho dilepas gitu aja. Gue pikir tadinya ketika dia udah beli McAllister, udah beli Szoboszlai, balance di agak ke belakangnya itu bakal dipertahanin karena salah satu yang bikin permainan mereka nanjak di paruh kedua musim kemarin adalah ketika Trent Alexander-Arnold inverted. Nemenin si balance sama karena dia nemenin si Fabinho di belakang. Nah itu sekarang Fabinho itu nggak ada. Siapa gitu. ya? Nah, siapa yang mau digantiin gitu. Makanya kemudian Liverpool ngincer ini kan Romeo Lavia, Caicedo juga kabarnya juga diincer gitu loh. Jadi kalau nggak ada sekarang Harvey Elliott dong berarti di situ. Gua nggak tahu dia siapa yang bakal main di situ karena pada akhirnya melihat Liverpool masih ngincer Lavia, masih ngincer Caicedo, berarti mereka menyadari bahwa midfield kita belum lengkap nih. Ya, emang punya McAllister sama Szoboszlai, cuman yang di belakang siapa nih gitu. Kayaknya ngincar DM-nya PSV juga, Sangare namanya. Sangare, betul. Namanya Sangar. Iya, Sangar gak di IPL gitu. Tapi kalau Chelsea gak ada Nkunku sih mungkin Nico Jackson tuh. Berpeluang ini juga sih ya. Sama Reece James kapten ya kalau gak salah ya. Reece James jadi kapten. Dan jadi set piece taker juga. Oh ini pada itu, papan atas tuh, yang traditional Big Six, yaitu banyak ganti kapten. Man United, Maguire ke Bruno. City setelah Gundogan cabut siapa? De Bruyne kalau nggak salah ya. Terus kemarin Reece James ya kan dari Azpilicueta. Harry Kane. Kalau hari ini kabarnya tawaran Bayern diterima akhirnya. Kalau dia cabut berarti kan Spurs ganti kapten juga gitu. Loris. Ya ampun, posisinya belum tentu dia sekarang. Son nggak mungkin ya Son kapten gitu ya? Enggak. Enggak tahu lagi. Højbjerg juga. Højbjerg mau ke itu loh, mau ke. Masa mau pindah? Mau ke Atletico Madrid. Serius? Isunya iya. Mending ke Liverpool aja. Højbjerg. Itu bagus juga tuh Højbjerg. Iya. Terus apa lagi? Tadi yang belum lo sebut udah semua ya?
Liverpool Van Dijk ya. Liverpool masih Van Dijk gitu. Iya. Liverpool penasaran itu sih kayak gimana dengan supply McAllister dan Szoboszlai yang mana ini slot midfield yang dipertanyakan dan lumayan bolong musim lalu gitu untuk menambah kreativitas ke depan juga. Ini apakah akan mengunlock hakmu udah di sana ya kan? Darwin menurut gue Darwin Nunes yang akan ter-unlock. Salah. Darwin dia sudah sembuh ya? Siapa? Darwin. Dias. Dia sudah sembuh, udah main kan? Itu juga tetap menakutkan lah maksud gue untuk di Premier League gitu. Ya makanya lagi DM-nya dicari siapa nih. Kalau nggak ada siapa? Gue nggak percaya Marvel lihat sih. Dia lebih ke CM sebenarnya. Terus juga badannya kekecilan. Iya. Dan menarik ya karena Chelsea Poch yang megang. Iya kalau Chelsea. Maksud gue ketika Spurs aja ya bisa ini progress. Gue rasa Chelsea dengan Poch akan lebih baik. Mirip Andre tapi gue gak tahu akan gimana. Andre tuh Mikel Arteta kalau dia pakai ini. Kalau dia pakai sweater. Kalau dari bawah angle ya. Ya gitulah akhir dari Box to Box Football Show kali ini. Kalau misalnya lu punya pendapat, prediksi juga tentang hasil ya di Premier League kira-kira kayak gimana. Atau mungkin lu mau ngomongin soal Chelsea Liverpool. Atau tadi yang kita bahas tentang Maguire dan McFred. Dan juga ide-ide lainnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.